رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda hebat? Semoga ayah bunda hebat dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ketemu kembali dengan Bu Eri dan Bu Esti di Bersembang Ramadan KB TKIT Darul Mukmin. Nah, Bu Esti, apa kabar nih Bu Esti hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Esti ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali. Ya, Nah, di sini Bu Esti, di dalam bulan Ramadan ini, selama kita menjalani bulan Ramadan, nah pada bulan Ramadan ini biasanya itu yang berperan aktif atau yang sibuk gitu ya, itu biasanya ibu-ibu atau emak-emak ya Bu Esti ya, ya. betul sekali, yang ribet gitu ya. Iya. Yang begitu banyak ininya ya Bu Esti ya. Pekerjaannya. Pekerjaannya. Gitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian pada bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga ya Bu Esti ya. Betul, ya. Tapi di sini juga bulan ini adalah bulan di mana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, kemudian menjalankan ibadah yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian Bu Esti, di sini kan Ramadan. Nah, untuk supaya Ramadan ini kita terasa lebih ringan untuk menjalankannya itu kan, atau ada keseimbangan antara ibadah dan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, itu kan seperti Ramadan produktif. Ya. Kemudian ibu bahagia, kemudian keluarga berkah. Nah, jadi untuk ibu bahagia ini Bu Esti, di bulan Ramadan ini, apakah ada tips-tips untuk supaya ibu bahagia menjalani ibadah ya? Ibadah puasa ini? Iya, baik Bu Eri. Bu Eri, tips-tipsnya untuk ibu bahagia itu yang utama adalah kunci harus bahagia. Bagaimana kita bahagia? Ya, kita harus mengatur hati dan waktu ya Bu Eri. Kalau hati kita atau ibu-ibu itu adalah bahagia, pastinya kita akan bahagia juga dalam menyiapkan atau semua pekerjaan melakukan semua pekerjaan itu kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan ibadah yang kita lakukan, kita tujukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu kita bisa mengatur waktu Bu Heri. Nah, mengatur waktu bagaimana? Nah, kita kan akan melakukan sahur nih, ada melakukan buka bersama kan sama keluarga. Nah, itu harus kita atur waktunya. Kapan kita mau berbelanja, kapan kita mau memasak, kapan kita harus jam berapa kita mau bangun sahur. Itu kita harus atur waktunya Bu Heri. Iya. Nah, jangan lupa ibadah tetap harus kita lakukan. Nah, dan yang ketiga kita bisa ini dia Bu Heri. Terkadang kita nih sebagai mama kalau kita suruh belanja takjil gitu kan, iya, kan banyak nih takjilnya, gitu. Tak ingat gitu ya? Nah, tak ingat. Jadi semua harus diambil. Nah, itu dia. Terkadang kata orang Melayu apa? Kalap lah ya ibaratnya gitu ya. Iya. Nah, itu kita harus menghindari Bu Eri. Menghindari dari berlebihan. Nah, di situ Bu Eri. Jangan pula ketika nanti makan, nah ada air cendol, nah air
sirup, nah air es kelapa, Es buahnya es lagi. buah lagi. Nah, di situ kan bisa mubazir makanan Bu Heri. Iya Bu Esti. Nah, jadi kalau bisa itu kita harus itu tadi tidak berlebihan ketika berbuka puasa. Nah, itu Bu Heri. Karena apa? Karena kalau kita melakukan ibadah, setelah itu kan kita mau sholat. Kadang kan kalau udah minum cukup, tapi kalau udah kebanyakan minum jadinya kan berat. Aduh, Iya. nah gitu kan. Jadi nanti ngantuk gitu ya Bu Esti ya. Nah, Kemudian jadinya malas. iya malas gitu ya Iya jadinya. betul Bu Eri. Jadi itu tadi harus kita hindari ya Bu Eri. Dan yang keempat yaitu kita bisa itu kita bisa berbagi tugas. Oh, berbagi tugas. Dengan siapa aja tuh biasanya Bu Esti ya? Biasanya kalau Bu Esti nih kan Bu Heri berbagi tugas itu dengan ayahnya anak-anak gitu Bu Heri. Iya. Atau suami lah ya, Iya. dengan anak-anak juga. Kadang kami berbagi tugas, misalkan nih kalau udah mamanya yang memasak, kadang kan ada nih yang mejanya belum rapi, setidaknya kita rapikan gitu. Kalau Oh, gitu. anak-anak biasanya ya setidaknya mengambilkan gelas atau apa atau sendok. Nah, itu juga termasuk sudah berbagi tugas Bu Eri. Bekerja Jadi sama gitu ya Bu Esti ya. ya betul Bu Eri, itu bisa meringankan ya setidaknya meringankan pekerjaan ibu lah gitu. Dan yang kelima yaitu dengan astagfirullah. Dan yang kelima yaitu dengan beristirahat yang cukup. Oh, jadi Nah, perlu ya Bu Esti ya? perlu istirahat sekali. yang cukup. Bagaimana kalau kita misalkan ibu-ibu tidak beristirahat dengan cukup? Nah, kalau energinya kan harus ada gitu kan Bu Eri. Jadi lelah gitu Jadi ya Bu lelah, Esti ya. kita nggak boleh Bu Eri. Karena apa? Anak-anak dan suami kita kan perlu kita Bu Eri. Jadi kita ya memang harus kita di pekerjaan sama dengan keluarga itu kalau menurut Bu Esti memang harus dilakukan supaya kita pun akan menjadi atau mempunyai waktu untuk istirahat yang cukup Bu Eri. Wah, itu jadi kunci ibu bahagia itu ya Bu Esti ya. Ya, yang penting harus Jadi, ditata dulu lah Iya, hati kita. mempersiapkan hati. gitu. Ya, Mempersiapkan hati. Itulah kunci dari ibu bahagia. Mm-mm. Nah, kemudian di Ramadan produktif. Nah, Ramadan produktif. Ramadan. Berarti di bulan Ramadan produktif ini adalah ada keseimbangan antara ibadah dan Pekerjaan ya. iya, melakukan aktivitas keseharian. Nah, di sini juga apakah ada tips-tips dari Ramadan produktif itu sendiri Bu Esti? Kalau untuk tips Ramadan produktif itu mungkin ya tak banyak ya Bu Eri ya, mungkin ada beberapa lah ya gitu ya. Kalau biasanya kan itu tadi ya, kalau di bulan Ramadan itu kan kita berlomba-lomba ya Bu Eri ya. Iya. Nah, itu tadi salah satunya yaitu kita merencanakan harian kita, targetnya apa sih, nah, kan gitu Bu Eri. Iya. Yang biasanya itu Ramadan tidak melakukan, yang biasanya di bulan-bulan yang lainnya misalkan nih tidak melakukan sholat duha, nah bisa kita nih kejar sholat duhanya. Yang biasanya baca Al-Quran hanya habis maghrib, Oh, jadi di waktunya itu kita jadwalkan, oh duhanya biasa jam 9, kita ini kan jam 9 gitu. maksudnya kalau misalkan yang tak biasa duha, oh kita harus lakukan duha. Oh Itu kan gitu. sebuah target. Gitu Bu Eri. Yang biasanya baca Al-Quran habis maghrib, kita lakukan setelah sholat wajib, misalkan Oh, habis gitu. subuh kita ngaji, habis duhur kita ngaji, habis asar kita mengaji. Oh, jadi habis maghrib, isya dibuat juga. rutin gitu Ya, ya. Jadi terjadwal betul. gitu ya. Itu adalah kayak perencanaan harian ya Bu Eri ya. Nah, itu dia. Tapi ya itu tadi, jangan lupa ibadahnya harus tetap seimbang. Dan yang kedua yaitu kita bisa yang kita lakukan setiap hari itu di sela-sela dari
pekerjaan bisa kita lakukan Bu Eri, seperti kita berzikir atau bertasbih. Nah, di situ kita ketika nih, mana kan lagi masak nih, lagi ngaduk-ngaduk makanan atau lagi buat Iya. apa gitu kan, Jadi daripada berzikirlah. kita diam, nah itu boleh kita sambil bersolawat, Iya. sambil berzikir, nah gitu Bu Heri, itu Gitu. juga akan mendapatkan pahala Bu Pahala, Heri. iya. Iya betul Jadi, sekali. Di samping dapat pahala, Ya. makanan kita juga masak gitu Betul ya. betul. Iya Besti. Kan mungkin akan dapat keberkahan juga tadi di masakannya kan Bu Iya. Heri. Dan yang ketiga pun ada juga nih, biasanya kan kadang kalau kita Ramadan nih banyak nih kita mendengarkan ceramah-ceramah Bu Heri. Jadi kita memanfaatkan teknologi. Iya, walaupun di dapur Nah, kita, betul. iya, Ya, walaupun itu tadi. kita masih di dapur Nah, gitu ya. Sambil bersolawat, sambil kita mendengarkan. Nah, gunakan tuh apa namanya HP ya. Iya. Nah, teknologi. Jadi maksudnya HP ini jangan hanya kita melihat kayak apa Facebook atau Instagram gitu-gitu kan. Cuman yang kiranya yang tidak bermanfaat boleh juga kita mendengarkan dari Instagram atau Facebook yang Dari tapi Facebook yang ada juga. tapi yang sekiranya itu untuk beribadah lah Bu Heri, nah gitu Bu Heri. Untuk meningkatkan ibadah kita ya Untuk Besti ya. meningkatkan keimanan kita juga Bu Heri. Nah itu salah satunya juga untuk menjadi Ramadan produktif. Produktif. Dan yang keempat itu bisa menjadi aktivitas kreatif. Nah menjadi aktivitas kreatif itu yang bagaimana? Nah ini kesempatan ibu-ibu yang biasanya tidak membuat takjil ya Bu Heri. Ini ada kesempatan kita membuat takjil Bu Heri. Iya. Atau membuat kue. Nah gitu. Jadi ketika kita membuat takjil atau membuat kue, itu kita bisa untuk berbisnis loh Bu Heri. Oh, bisnis jualan jadinya ya Bu Esti betul ya. Bu Heri. Jadi tidak hanya Tapi Ramadannya jualan atau bekerjanya itu di dalam rumah ya, tidak tidak meninggalkan meninggalkan keluarga Bu keluarga, Heri. iya. Nah, itu tadi kita sambil berzikir, kita sambil bersolawat, sambil mendengarkan ceramah, kita sambil buat kue itu. Oh gitu ya Besti ya. Iya. Jadi lengkap dapat Jadi lengkap. pahalanya. Nah, dapat pahalanya, Berlipat-lipat gitu ya Iya, pahalanya. dapat pahala, ya, Dapat penghasilan juga. penghasilannya juga kan Bu Iya. Eri. Jadi ibaratnya Ramadan ini jangan disia-siakan lah Bu Eri. Kesempatan baik, karena kan ibaratnya kalau bisa tuh kita tuh harus bahagia loh Bu Heri gitu ketika Ramadan ini datang gitu Bu Heri. Iya. Jadi itu tips-tips dari Ramadan produktif ya Bu Esti Iya, ya. boleh. Nah kemudian di sini ada juga nih keluarga kita setelah ibu bahagia, kemudian Ramadan kita produktif. Nah kemudian itu kan akan, kalau sudah ibu bahagia, kemudian Ramadannya produktif, nah ini otomatis ini akan mewujudkan atau menciptakan keluarga yang berkah. Nah jadi keluarga yang berkah ini, adakah tips-tips untuk menjadikan atau untuk mewujudkan keluarga berkah di bulan Ramadan ini Bu Esti? Baik Bu Eri. Kalau untuk mendapat keberkahan ya itu kan dari Allah ya Bu Eri ya, tapi kita ciptakan Bu Eri. Iya. Kita ciptakan sendiri, maksudnya kalau kayak kita membuat sahur atau berbuka puasa itu bersama-sama Bu Heri. Oh jadi tidak masing-masing gitu ya Bu Tidak Esti Bu ya? Heri, kalau masing-masing bagaimana ini gitu Iya. kan. Kalau buka bersama atau sahur tuh bisa kita buat bersama-sama. Jadi ini pun bisa menjadikan komunikasi kita dan keharmonisan keluarga akan terjalin Bu Heri. Terjalin. Jadi dalam satu meja gitu ya Bu Esti ya? Ya betul sekali Bu Jadi Heri. berkumpul gitu. Jadi kita berkomunikasi Ya. gitu, bercakap-cakap gitu. Nah, Karena kan dengan momen- tertawa apa gitu ya Bu Ya, Esti ya? jadi momen itu kan hanya ada biasanya kalau makan bersama atau sahur bersama ini kan ketika di bulan Ramadan ini kan Bu Heri. Nah Iya. ini adalah bisa menjadikan momen bahagia lah untuk keluarga tercinta kita. Iya. Adapun yang kedua itu kayak kita melakukan ibadah bersama Bu Heri.
seperti kita sholat berjamaah. Nah, Iya. kalau bapak-bapak ini kan sama anak laki-laki biasanya kan pergi ke masjid nih. Iya. Nah, kalau ibu-ibu, kalau ada yang anak kecil, memang sih kadang ada yang pergi ke masjid gitu kan. Tapi kadang kan kita bagaimana nih nak fokus ibadah atau sama anak-anak kita yang Iya. nanti kemana ya gitu kan. Jadi Bu tak Eri kan, konsentrasi ya, nah, Besti tak ya. fokus gitu. Tak Jadi fokus. kita boleh nih Bu Eri mengajak anak-anak kita yang masih kecil ini beribadah di rumah Bu Eri. Dengan berjamaah ya, Besti ya. Dengan berjamaah ya, setidaknya kan kita fokus ibadah, anak terpantau di dalam rumah. Di dalam Jadi rumah. enggak kemana-mana lah gitu. Jadi kita kan, ya. pikiran kita pun kalau ibadahnya sama-sama, Iya. kita tidak pikirkan oh anak kita lagi apa gitu ya. Betul. Jadi kita nampak gitu ya, Bu ya Esti ya. betul sekali. Jadi itulah maksudnya tuh enaknya ibu-ibu lah ya Bu Eri ya. Iya. Ada keringanan, tidak harus wajib lah gitu kan. Di rumah pun bisa gitu. Iya. Terus ada juga nih Bu Eri, bagaimana supaya kita mendapatkan keluarga yang berkah. Iya, Ada- apalagi tuh? Ada kita mengajak nih anak-anak tuh kan suka nih ajak kita bersedekah Bu Eri. Oh iya, Besti. Nah, bersedekah apa? Boleh jadi kita bersedekah takjil Bu Eri. Oh, takjil Ya, boleh. kita bersedekah atau berbagi takjil tidak harus di jalan-jalan Bu Eri. Iya. Nah, kita boleh nih, yuk kita berbagi, gitu kan, berbagi makanan dengan tetangga kita, gitu kan. Oh, tetangga terdekat ya, boleh Bu Besti Eri, ya. ya. Itu, terus boleh nih ada saudara kita yang membutuhkan, ya kita tidak banyak, sedikit kita Kita kasih berikanlah, gitu ya. kita berikanlah santunan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Kita utamakanlah tetangga kita gitu Bu Iya. Heri. Ada juga yaitu dengan menjaga akhlak dan lisan kita Bu Heri ketika di berpuasa. Iya. Nah, akhlak itu apa ya? Perbuatan kita itu kita harus jaga. Jaga. Maksudnya kita ajaklah ayo keluarga kita untuk selalu berbuat baik, berperilaku yang baik, Berkata yang ya, baik. bersopan santun yang baik, dan lisan kita juga harus kita jaga dari perkataan yang tidak baik, itu kita harus jaga. Berarti kita harus berkata yang baik-baik. Iya. Terus kita menghindari dari ini perkumpulan nih Bu Eri, perkumpulan ibu-ibu Bu Eri. Oh gitu ya. Kita kalau bisa jauhkan Bu Eri. Karena kalau udah berkumpul-kumpul nih akan memicu apa ya, gibah ya Bu Eri. Iya, Bu Esti. Mengomongkan perbuatan orang. Kalau bisa nih jauhkan, jauh, Oh, kita begitu menjauh ya. lah. Jangan ya gitu Bu Eri. Oh gitu. Nah, itu Jadi ada- menahan ya, Bu Ya, Esti, menahan menahan. diri gitu ya. Menahan, itu Menahan termasuk diri. menahan hawa nafsu kita juga Bu Eri ya. Iya. Itu adalah beberapa tips lah Bu Eri ya, untuk kita menjadikan Ramadan produktif, ibu bahagia, dan menjadi keluarga yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Esti ya Iya Bu Eri. atas tips-tips yang telah diberikan. Nah, ternyata di dalam Ramadan produktif, kemudian ibu bahagia, keluarga berkah. Nah, di sini persiapannya yaitu kita mempersiapkan dulu hati yang bahagia atau betul, yang Bu Eri. gembira. Iya. Hati yang bahagia dan gembira. Kemudian kita juga memanage waktu tadi ya, Bu Esti betul, ya, iya. untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, Bahagia dan Iya, dan mendapat keberkahan keluarga ya. yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah ayah bunda hebat bersembang kita hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ayah bunda hebat yang telah menyaksikan bersembang Ramadan pada hari ini. Dan diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.